Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Mari Bapak dan Ibu, kita terus membaca Alkitab kita. Mari kita jadikan Alkitab kita ini menjadi renungan harian dalam hari-hari kita. Amin. Pada saat ini kita masuk dalam episode 28 April. Dan sebelumnya saya undang kita mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini, hari yang baru bagi kami. Kiranya pagi hari ini pun ada renungan yang baru bagi setiap kami. Dan kiranya memberkati kami, Roh Kudus menolong hamba, Roh Kudus menolong firman-Mu, sehingga hari ini kami boleh bersukacita oleh firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Pagi hari ini tema bagi kita, hari Tuhan datang seperti suatu jerat. Hari Tuhan datang seperti suatu jerat. Saya bacakan dari Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab itu akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa pada waktunya Yesus akan datang kedua kali. Yesus Tuhan kita akan datang kedua kali untuk menjemput orang-orang yang percaya. Tetapi saudaraku, dikatakan di Wahyu 3 ayat yang ketiga, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Hari Tuhan itu bisa datang menjadi suatu jerat, atau bisa seperti kedatangan seorang pencuri. Saya sangat yakin saudara, kalau kita tahu atau kita menyadari bahwa suatu saat akan ada pencuri datang ke rumah kita, maka kita akan melakukan sesuatu. Kita akan bersiap-siap. Makanya tidak heran saudara, hari-hari ini banyak rumah, mungkin rumah-rumah mewah begitu ya, banyak dilengkapi dengan CCTV. Artinya apa? Tujuannya apa? Supaya dia boleh berjaga-jaga, satu saat datang pencuri, dia boleh menyergapnya, dia boleh menangkapnya. Begitu. Alkitab mengajarkan juga kepada kita, saudara, seharusnya kedatangan Tuhan itu, kedatangan yang kedua kali itu tidak menjadi suatu jerat. Tetapi hal itu bisa menjadi suatu jerat bagi orang-orang percaya sekalipun. Makanya Alkitab mengatakan kepada kita hari ini, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Jangan syarat oleh pesta pora. Jangan hati kita ini sibuk mencari kesenangan dunia. Asik dengan dunia ini, saudaraku. Sehingga ketika Tuhan datang kita kaget. Kita terkejut. Kenapa, saudara? Kita sibuk dengan keinginan dunia. Kita sibuk dengan kesenangan dunia. Kita lupa, saudara, bahwa firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita bahwa pada saatnya Tuhan pasti datang. Saudara biar kasih Tuhan, jangan hatimu syarat oleh pesta pora. Ini sudah diingatkan kepada kita. Dan juga dikatakan saudara, jangan dalam kemabukan atau kondisi tidak sadar, tetapi harus dalam kondisi siap. Amin. Misalnya, kalau Tuhan hari ini datang menjemput orang percaya, hari ini Yesus datang kedua kali, apakah kita sudah siap? Atau misalnya kalau Tuhan mau mencabut nyawa kita hari ini, apakah kita sudah siap? Kalau orang yang sadar pasti mengatakan, pasti siap. Amin. Saya siap.
Alkitab mengibaratkan bahwa orang-orang percaya itu seperti seorang prajurit. Saya pernah diundang ke Cijantung, komplek Kopassus, saudara. Saya pernah diundang ke sana untuk membuat podium dari bahan akrilik. Jadi saya dipanggil, saya berbincang-bincang dengan komandannya, saudara. Kebetulan di situ ada juga anak buahnya perempuan. Ini komandan bertanya, Anu, kamu sudah makan belum? Siap, belum dah, katanya. Terus dia komandan bilang, oke, tolong siang ini kita beli nasi padang ya, katanya. Siap dan, katanya. Siap laksanakan, katanya begitu, saudara. Selalu ada kata siap. Sebagai seorang prajurit, orang percaya yang digambarkan seperti seorang prajurit, artinya apa? Kita harus selalu siap. Amin. Siap dan, haleluya. Alkitab mengajarkan kita harus dalam kondisi siap. Jangan dalam kondisi tidak sadar, saudara. Dan juga dikatakan jangan syarat oleh kepentingan-kepentingan dunia. Jangan syarat oleh kepentingan-kepentingan duniawi. Fokus kepada kepentingan dunia sehingga kita tidak peka akan kedatangan Tuhan. Sibuk mengejar kekayaan. Sibuk dengan pengembangan diri. Ya tidak sedikit saudaraku, orang sibuk dengan pengembangan diri, sekolah sana dan sini. Akhirnya waktu untuk Tuhan pun tidak ada. Waktu berdoa pun mungkin dibatasi. Bahkan pekerjaan pun bisa saudara membuat kita sibuk dengan kepentingan-kepentingan duniawi ini. Sehingga kita tidak punya waktu dengan masalah rohani. Ada dalam Alkitab ini dikatakan saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-12 ada dikatakan ada seorang anak muda yang kaya raya. Dia berkata dalam hatinya, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah datang kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Dikatakan dalam Alkitab ini, dalam perumpamaan Yesus, ada seorang yang kaya raya. Dia berkata di dalam jiwanya, bersenang-senanglah, nikmatilah. Tapi firman Tuhan berkata, pada malam ini juga, pada saat ini juga, jiwamu akan diambil daripadamu. Saudaraku, dikatakan juga dalam ayat ini, hai orang bodoh. Kita disamakan dengan orang bodoh yang tidak siap sedia, yang syarat oleh kepentingan-kepentingan duniawi. Disamakan dengan orang bodoh. Tetapi kita saudara, kita harus berjaga-jaga. Bagaimana kita berjaga-jaga? Dikatakan ayatnya bacaan kita hari ini, Lukas pasal yang ke-21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Bagaimana kita berjaga-jaga? Yaitu kita hidup di dalam firman Tuhan. Hidup selalu dalam perenungan firman Tuhan, dan kita selalu di dalam doa. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman-Mu pagi hari ini bagi kami. Tuhanlah mengurapi, Tuhan menolong. Kiranya Roh Kudus boleh mengajari kami lewat firman Tuhan ini lebih jauh untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.